Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Ayuhan nas ittaqullah faqad qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwat iman, para bapak, para ibu rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita untuk memuji dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus malam ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Qaulus Sadid Syarhu Kitab Tauhid ya, yang disusun oleh Syekh As-Sa'di ya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Al-Qaulus Sadid ini syarah terhadap Kitab Tauhid, kitab yang membahas tauhid. Oleh karena itu bahasannya adalah bahasan tentang urusan akidah-akidah yang berpusat kepada tauhid. Berbicara aqaid, berbicara akidah-akidah, keyakinan-keyakinan. Semua agama memiliki keyakinan-keyakinan. Kalau berbicara agama, setidaknya agama itu mengatur 3 sistem. Sistem credo, sistem keyakinan. Kedua, sistem ritus, sistem ibadah ritual. Dan yang ketiga, sistem norma, sistem norma. Kalau dalam bahasa kita adab ataupun akhlak. Semua agama mengajarkan atau memiliki sistem ini. Nah, di dalam Islam yang namanya sistem credo, sistem keyakinan itu berpusat kepada tauhid. Tauhidullah. Ya. Mengesahkan Allah. Dalam urusan apa? Dalam urusan segala macam, terutama urusan akidah. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan membahas bab lanjutan setelah bulan kemarin kita membahas babul khauf minasyirik. Ya, bab takut itu bagian dari syirik. Ya, takut kepada selain Allah, tapi takutnya seperti apa? Kemarin kita sudah bahas lah ya. Ada takut tabi'i, takut yang manusiawi, ada juga yang takut al-khauf asyirki, takut yang bernilai syirik. Nah, itu yang harus dihindari. Kalau tabi'i manusiawi ya wajar lah ya. Takut gelap, takut binatang buas, itu sesuatu yang wajar. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan bahas bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Bab doa ataupun dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Di antara tugas muslim terhadap agamanya itu terkandung di dalam surat Al-Asr, ringkas sekali. Malah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengomentari, seandainya ajaran agama itu atau Al-Quran yang turun itu hanya surat Al-Asr cukup, meskipun pendek. Kenapa? Surat Al-Asr itu membahas kewajiban muslim terhadap Islam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. Semua manusia yang terikat dengan batasan waktu, batasan umur, semuanya terancam dengan kerugian dan kecelakaan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, 4 hal ini kemudian melahirkan 5 kewajiban muslim terhadap Islam. Pertama, ilal ladzina amanu, melahirkan apa? Kewajiban muslim terhadap Islam itu mengimani Islam. Tasdikun biqalbihi, membenarkan dengan hatinya bahwa apa yang datang dari Islam, apakah urusan akidah, urusan ibadah, urusan norma, adab, kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pasti benar, mustahil salah. Itu namanya tasdiq biqalbihi, ya, tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati. Yang kedua, wa amilus shalihat, dan mengamalkan atau dan beramal soleh. Mungkin tidak beramal kalau tidak ada ilmu, maka iman itu menuntut ilmu. Jadi yang kedua, mengilmui Islam dulu, mengilmui Islam, karena Islam itu adalah agama ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, ya. Kalau boleh dimaknai, maka harus pakai ilmu bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah itu konsep ilmu, bukan konsep ikrar di sini. Kalau hanya konsep ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang munafik i'tiqadi pun melakukan itu dan diketahui oleh banyak orang. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innahum likazibun. Di surat Al-Munafiqun ayat pertama, Allah mengatakan apabila datang orang-orang munafik, mereka mengatakan apa? Kami bersyahadat bahwa engkau adalah Rasulullah kepada Nabi Muhammad. Allah tahu bahwa Muhammad itu adalah Rasulnya, tapi Allah juga bersyahadat apa? Bahwa orang munafik itu benar-benar dusta. Jadi kalau hanya ikrar itu sudah bisa menjamin orang masuk surga. Kalau sudah bersyahadat dengan lisannya, sudah jaminan surga. Kan ada yang punya pemahaman sederhana seperti itu. Ini salah. Yang namanya syahadat itu konsep ilmu. La ilaha illallah itu bukan faqara annahu la ilaha illallah. Bacalah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, bukan. Fa'lam, ilmuilah. Ini konsep ilmu. Maka mengkaji la ilaha illallah itu tidak akan selesai hanya pada pendidikan formal di TK. Kan di TK sudah belajar ya, la ilaha illallah. Ya, man rabbuka, madinuka, man nabiyuka, itu sudah diajarkan di TK. Diulang lagi nanti di SD, di diniyah. Kemudian nanti di sanawiyah, apakah belajar lagi la ilaha illallah? Belajar ilmu tauhid. Apakah nanti di mu'alimin, di aliyah belajar lagi tauhid? Belajar lagi. Apakah nanti di S1, di strata 1 ada jurusan ilmu akidah atau religious studies? Ada. Tidak kajian la ilaha, ada. Yang disebut dengan world view Islam. Di strata 2, di master juga ada. Di strata 3 doktoral. Kalau di ilmu akidah maka masih belajar world view Islam. Karena tidak sedikit yang tauhidnya tidak kuat, kemudian akhirnya menjadi doktor pemikiran Islam, kemudian malah mengacaukan konsep tauhid, mengatakan semua agama benar, ya kan? Semua agama akan pemeluknya akan masuk surga. Kalau seandainya semua agama benar, buat apa Allah mengutus para nabi dan para rasul? Buat apa Nabi Muhammad harus capek-capek berperang, berjihad, mengorbankan sekian banyak sahabat yang gugur syahid untuk memperjuangkan tauhid? Nah, jadi itu agama ilmu, mengilmu Islam. Yang ketiga kewajiban muslim terhadap Islam itu adalah wa amilus shalihat, mengamalkan ilmu Islam. Dan yang keempat, wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat dengan kebenaran apa? Mendakwahkan Islam. Dan yang kelima, wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran apa? Memperjuangkan Islam. Jika kewajiban muslim terhadap Islam, mengimani Islam,
mengilmu Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, dan memperjuangkan Islam. Nah, di sini kita akan mengkaji ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Berdakwah atau mengajak kepada syahadat tidak ada ilah kecuali Allah. Ini adalah kewajiban setiap muslim, bukan kewajiban mubaligh. Karena menjadi mubaligh itu tugas semua muslim. Faliballigh asyahidul ghaiba. Yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Balligh wa anni walau ayat. Sampaikan oleh kalian meskipun satu ayat. Taib. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah ini adalah inti sari daripada dakwah para rasul. Haqiqatu da'watir rusul. Hakikat dakwah para rasul itu adalah mendakwahkan la ilaha illallah. Nah, taib. Di dalam surat Yusuf, ini dikutip di sini, surat Yusuf ayat ke-108. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah oleh Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ad'u ilallah. Jalan Nabi Muhammad itu adalah aku mengajak, aku berdakwah menuju Allah. Apa itu? Tauhidullah, untuk mengesahkan Allah. Karena hari ini ketika berbicara agama, semua agama punya misi. Misalkan, mohon maaf, dulu agama itu punya sejarahnya masing-masing masuk ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ada versi Gujarat dari India, pedagang, ya. Ada versi yang dari Cina, ada versi yang dari Arab secara langsung. Banyak versinya. Ala kulli hal banyak versinya. Tapi sejarah maksudnya Islam ke Indonesia itu didokumentasikan dan diajarkan. Tapi agama yang lain ada tidak sejarahnya? Kalau agama nenek moyang Hindu Buddha ada. Tapi kalau agama Nasrani ada tidak sejarahnya di pelajaran SD? Mohon maaf, bukan Nasrani, Kristen. Ada tidak pelajarannya? Tidak ada. Karena kalau jujur, sejarah masuknya Protestan terutama datang Indonesia itu lewat penjajahan. Gold, glory, gospel. Gold untuk menarik sumber daya alamnya, ya, emas, ya. Glory untuk menguasai wilayahnya. Gospel untuk menyebarkan agama. Agama apa? Protestan, Belanda itu. Jadi kalau jujur mah agama itu hadir di Indonesia lewat penjajahan. Saya tidak menyatakan ini agama penjajah, tidak. Tapi kalau mau jujur itu lewat proses penjajahan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, semua agama punya misi atau bahasa kita dakwah. Nah, dakwah kita adalah tauhidullah. Nah, hari ini dakwah tauhidullah itu mulai dikacaukan. Kenapa? Atas nama keberagamaan misalkan. Atas nama keberagamaan, Bhinneka Tunggal Ika. Ini sesuatu yang baik sekali. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi ketika kesatuan ini satu dalam urusan apa? Satu dalam konteks sya'bun wa qabilatun wa qaumun. Satu sya'ab, satu qabilah, satu kaum, atau satu watan, ya, satu negara. Kalau dalam Al-Qur'an mah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami menjadikan kalian itu bersyu'ub, apa? Bersuku-suku. Wa qabaila, berkabilah-kabilah. Ya, untuk apa? Untuk saling mengenal. Itu hanya itu tujuannya. Apa itu sya'bun? Apa itu qabilatun? Apa itu qaumun? Ismail Raji Al-Faruqi
rahimahullah, beliau menjelaskan kalau suku, bangsa, negara, bahasa itu disatukan karena memang kesamaan bahasa, kesamaan tempat, kesamaan suku, kesamaan budaya, ya, tradisi, kesamaan geografis lah, tempat diam. Itu namanya sya'bun wa qabilatun. Itu mah bukan tujuan utama, dan itu mah memang Allah tentukan itu dari awal. Kalau orang bersuku-suku, orang berbangsa-bangsa, maka tujuannya apa? Allah perintahkan lita'arafu, kalian harus saling mengenal. Saling mengenal, seperti lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ratusan bahasa ada di sini, ya, ratusan pulau ada di sini, begitupun dengan suku-suku dan lain sebagainya. Kita harus saling mengenal. Apakah boleh ada kesepakatan? Boleh sekali, ya, diperbolehkan, bahkan memang dipersilakan. Tapi yang dituntut oleh Allah kepada kepada orang-orang Islam itu bukan menjadi sya'bun, bukan menjadi qabilatun, kemudian qabilah dan sya'bun ini menjadi tujuan utama, bukan. Hati-hati. Yang diperintahkan oleh Allah apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian itu apa? Umat. Yang diperintahkan itu adalah menjadi umat. Apa yang disebut dengan umat? Umat beda dengan sya'bun, beda dengan qabilatun, beda dengan qaumun. Apa? Umat itu adalah kesatuan akidah. Kesatuan akidah. Apa itu? Tauhidullah. Jadi kaum muslimin itu disatukan dengan akidahnya. Kalau urusan nasab, urusan suku, urusan bahasa, urusan geografis, itu mah apa namanya? Amanah supaya kita saling mengenal. Jangan menjadi target utama. Atas nama suku, pokoknya mah suku kita adalah kebenaran. Di luar suku kita salah. Urusan suku itu bukan membedakan antara benar dan salah. Tapi umat itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari berbuat mungkar. Kenapa? Ada konsep akidah. Mana yang salimah, mana yang dolalah. Maka dikatakan oleh Allah, katakanlah oleh Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tauhidullah. Tapi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ala basiratin, ala basiratin itu di atas keyakinan. Basirah itu keyakinan berdasarkan ilmu. Ini bedanya antara Islam dengan di luar Islam. Islam itu agama ilmu, ala basiratin. Konsep-konsep akidahnya pasti ada rujukan, bukan dogma, bukan cerita, bukan dongeng. Ini urusannya sangat prinsip sekali. Di dalam Islam itu hal-hal prinsip, ya, tentang akidah, tauhid, maka ini berdasarkan ilmu. Cuman sumber ilmu yang harus kita yakini dalam Islam itu nanti ada sumbernya yang berbeda dengan konsep sumber kebenaran di luar Islam. Apa? Di dalam Islam itu sumber kebenaran itu pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Bukan yang kedua sebetulnya, Quran dan Sunnah itu menyatulah, wahyu gitu. Yang pertama wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua baru logika, akal. Yang ketiga apa? Pengalaman. Yang keempat intuisi. Intuisi itu jadi sumber ilmu. Quran itu dan hadis silahkan dicek. Kalau kita baca Al-Quran dan As-Sunnah, maka semua hal yang diperlukan oleh manusia pada dasarnya ada di sana. Mau bicara apa coba? Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu kita diatur.
urusan adab, adab kita terhadap Allah, adab kita terhadap Rasulullah, adab kita terhadap sama manusia, adab kita terhadap sama muslim, adab kita terhadap orang kafir. Muslim itu ada muslim mukmin, bagaimana kepada muslim mukmin, bagaimana kepada muslim fasik, bagaimana kepada muslim munafik, kepada orang kafir, bagaimana kepada orang kafir harbi, bagaimana kepada orang kafir zimmi, bagaimana kepada orang kafir muahad, bagaimana kepada orang kafir musta'man, diatur. Bagaimana sikap muslim terhadap hewan? Karena ada manusia yang masuk neraka gara-gara kucing misalnya. Ada seorang pemuda masuk neraka gara-gara lalat. Ada pemuda yang masuk surga gara-gara lalat. Ada perempuan yang tadinya pelaku maksiat masuk surga gara-gara anjing. Diatur. Kenapa? Ada adab terhadap hewan. Ada adab terhadap alam sekitar. Pohon misalnya. Man qata'a sidrotan sawwaballahu ra'sahu 'alan nar. Barang siapa yang menebang pohon, maka Allah akan jatuhkan kepalanya ke neraka jahanam. Dilarang menebang pohon. Tapi ini hadis riwayat Abu Daud. Kata Imam Abu Daud apa? Abasan wa zulman. Jika menebang pohon itu dengan cara zalim dan abasan, sia-sia. Menebang tidak dimanfaatkan. Ditebang kemudian merugikan orang yang memanfaatkan pohon tersebut. Ada pohon sidroh itu pohon besar. Ada pohon habak dituar. Padahal itu tempat bernaungnya hewan-hewan ketika panas. Tempat bernaungnya hewan-hewan ketika hujan. Tempat bernaungnya manusia ketika kepanasan, ketika kehujanan. Manfaat sekali. Ini habak dituar kemudian tidak dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan mah menebang pohon, kemudian dimanfaatkan jadi kusen misalkan, jadi pintu, kemudian ditanam lagi. Illegal logging kalau itu ribahan li anfusihim dan merugikan banyak orang, itu terkena di sini. Man qata'a sidratan sawaballahu ra'sahu 'alan nar. Barang siapa yang menebang pohon, Allah akan jatuhkan kepalanya ke neraka jahanam. Ada adab. Menebang pohon itu bisa jadi ibadah, bisa jadi dosa dan maksiat. Islam itu sempurna sekali. Silahkan cek dengan yang lain. Adakah yang sempurna itu? Nah, inilah Al-Quran dan As-Sunnah. Adab-adab. Nah, tapi Islam juga tidak menafikan sumber ilmu itu adalah logika kita. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Bahkan hatta di dalam urusan akidah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika awal sentuhannya melihat masyarakat termasuk keluarganya penyembah berhala, secara logika yang dia gunakan ini tidak masuk akal. Kenapa manusia harus menyembah batu yang dipahat menjadi berhala? Dipahat sendiri, dibuat mata sendiri, diberi telinga, matanya yang besar tidak bisa melihat, telinganya yang lebar juga tidak bisa mendengar, tangannya besar tidak bisa memukul, la yadurru wa la yanfa'u, tidak dapat memberikan madarat, tidak dapat memberikan manfaat. Tapi kenapa mereka menyembah? Logika itu tidak masuk. Sampai kan urusan Nabi Ibrahim ketika mau menghancurkan keyakinan sesat masyarakatnya, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Dan kemudian palunya itu disimpan di berhala yang paling besar. Ketika mereka bertanya, Ibrahim ini kayaknya yang menghancurkan berhala-berhala kita. Nabi Ibrahim diinterogasi lah kalau bahasa kita hari ini. Tapi kata Nabi Ibrahim, itu palunya juga ada tergantung di patung yang lebih besar. Tanya saja ke dia, masa patung bisa menghancurkan patung? Masa patung diminta kesaksian, dia kan patung gitu. Iya, kalau memang dia patung, tidak bisa bicara, tidak bisa menghancurkan yang lain, buat apa disembah? Logika Nabi Ibrahim kan bermain. Bahkan pencarian Nabi Ibrahim terhadap Allah, ya, ketika beliau hidup dari keluarga yang syirik, Nabi Ibrahim kan mencari Allah dengan logikanya. Ketika masyarakatnya melakukan persembahan menyembah batu, Nabi Ibrahim melihat bintang. Ini lebih berhak untuk disembah. Kenapa? Ini tidak dibuat oleh tangan manusia dan ini punya manfaat. Ya, tempatnya tinggi di atas. Tetapi ketika melihat bulan, sepertinya bulan lebih pantas dianggap Tuhan, lebih besar.
Tetapi ketika dibandingkan dengan matahari, matahari mah lebih dahsyat cahayanya. Ini, tetapi kemudian Allah memberikan wahyu bahwa Allah lah yang menciptakan bintang, bulan, matahari, dan semua makhluk termasuk manusia, dan itulah Tuhannya manusia. Jadi logika itu bisa mengantarkan orang kepada tauhidullah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Logika itu, apalagi menemukan teknologi, ilmu, pengetahuan, terapan yang lain, itu memang sumber ilmu, tapi bukan satu-satunya sumber ilmu. Kan kalau di barat mah, kalau logis itu kebenaran, kalau logis itu ilmu, tapi kalau tidak logis maka itu mitos. Maka mereka tidak percaya kitab suci. Makanya agama itu ditinggalkan, kebanyakan di sana ateis. Ya, setidaknya deis. Orang tuanya beragama, dia juga beragama, tapi tidak pernah ke gereja gitu. Itu namanya deis. Ya, pahamnya deisme. Ya, beragama tanpa Tuhan atau bertuhan tanpa agama. Jadi itu deisme, itu yang mayoritas. Kalau di kita mah Islam KTP gitu. Islam, agama 6 dina KTP mah, tapi tak sholat gitu. Apakah ini masyarakat? Oh, banyak sekali. Nah, ikhwatukumullah, yang ke berapa? Yang ketiga, sumber ilmu itu adalah empiris. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan al afidah. Untuk apa? Itu pengalaman. Apa yang dilihat berulang-ulang jadi ilmu. Apa yang didengar berulang-ulang jadi ilmu. Apa yang dilakukan berulang-ulang jadi ilmu. Ilmu tani itu ilmu pengalaman. Ilmu dagang juga ilmu pengalaman. Itu sumber ilmu, iya, tapi bukan satu-satunya. Nah, jadi termasuk juga yang kelima apa? Islam itu punya sumber ilmu itu dari intuisi, ilham. Kadang ada hadis mengatakan man amilal ilma 'allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu, Allah akan ajarkan kepada dia apa yang dia tidak tahu. Ujung-ujung tahu misalnya. Ya, ketika mengkaji sebuah ilmu, membaca Al-Qur'an, laksanakan, baca hadis, laksanakan. Ketika ada masalah baru yang tidak dia dapat sebelumnya, Allah ilhamkan untuk bisa mengetahui permasalahan tersebut, atau solusi dari masalahnya tersebut. Bingung ini, kira-kira ini milih yang mana? Melamar kerja di sini, di perusahaan A diterima, di perusahaan B diterima. Kira-kira mana yang terbaik? Maka kita diperkenankan untuk istikharah. Untuk apa? Meminta pilihan dengan ilmu Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan ilmu. Lewat sholat 2 rakaat, kemudian meminta pilihan terbaik dari Allah. Bagaimana itu masuknya itu? Ini kan kita meminta jawaban dari Allah. Bagaimana? Ada ilham, bukan wahyu. Ilham itu mirip ini Pak, mirip lapar. Kalau lapar mau apa Bu? Mau makan. Kalau tidak makan, kira-kira laparnya hilang tidak? Tidak, terus saja mengejar. Nah, ilham itu seperti itu. Haus mau minum. Ketika belum minum, terus saja haus. Ya, ketika mengejar terus, itulah ilham. Al-ilham al-fitri lil insan. Ada ilham fitrah bagi manusia. Ketika ibu melahirkan, maunya cepat ingin memberi ASI. Ketika tidak ada, berusaha supaya ASInya subur. Kenapa? Memang diilhamkan kepada semua ibu ya untuk menyusui anaknya. Jadi kalau ada ibu tidak mau menyusui anaknya, itu sudah keluar dari fitrahnya. Karena memang al-ilham al-fitril insan adalah seperti itu ya. Wa auha rabbuka ila ummi Musa an ardi'i, dan Allah telah mewahyukan, bukan mewahyukan di sini, mengilhamkan kepada ibunya Musa untuk menyusuinya. Memang ibu menyusui anaknya itu adalah sebuah fitrah. Ikhwati fillah, kembali lagi di sini. Selanjutnya di dalam kitab ini dikutip hadis tentang dakwahnya para duat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu lamma ba'atha Mu'adhan ilal Yaman, ketika beliau mengutus Mu'adh ke Yaman. Nah, untuk apa? Untuk dakwah, menyebarkan Islam ke negeri Yaman. Kebetulan negeri Yaman di masa Rasulullah itu dibagi 3 kafilah dakwah, bukan kafilah, 3 5 ya, 5 titik dakwah di Yaman. Termasuk Mu'adz bin Jabal ini kebagian di salah satu kota di Yaman. Kata Rasulullah apa? Qala lahu, kata Rasulullah berkata pada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, jadikanlah misi pertamamu mengajak ahli kitab di Yaman untuk apa? Mengakui syahadat la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, di sini Pak, ini hadis diterima dari Abdullah bin Abbas, riwayat Bukhari dan juga Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Mu'adz dikirim ke Yaman, di salah satu kota di Yaman Pak, bukan Yaman secara keseluruhan karena ada 5 titik. Mu'adz dikirim ke sana. Amanat dari Rasulullah, Mu'adz, kalau kamu ke Yaman, di kota yang kamu datangi ini, kamu akan menemui penduduknya ahli kitab. Ahli kitab itu apa? Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Kamu akan mendatangi orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka jadikanlah misi pertamamu ketika mendakwakan Islam itu adalah ajak mereka bersyahadat, mengakui tidak ada ilah sembahan kecuali Allah. Ini menunjukkan bahwa ahlul kitab itu bukan muslim. Hari ini Pak, ada yang mengacaukan itu. Apa? Pluralisme agama, paham yang meyakini semua agama benar. Apalagi Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Yahudi dan Nasrani itu agama langit, agama Semit. Jadi agama itu ada 3 katanya. Karena ada agama Samawi, ada agama Ardi. Agama Samawi itu agama langit. Agama langit itu katanya ada 3. 1 Yahudi, 2 Nasrani, 3 Islam. Maka disebut dengan apa? Agama Semit atau Abrahamic faith. Apa? Keyakinan iman Nabi Ibrahim. Ketiganya mengakui Nabi Ibrahim. Jadi sama-sama. Sedangkan Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya dan bapak tauhid juga. Berarti sama katanya. Maka mereka berani mengatakan Yahudi itu muslim, Nasrani juga muslim. Jadi ada muslim mukmin, ada muslim Yahudi, ada muslim Nasrani. Kenapa? Muslim itu orang-orang yang berserah diri. Apakah orang Yahudi berserah diri? Berserah diri kepada siapa? Kepada Tuhannya. Nasrani pun berserah diri kepada siapa? Kepada Tuhannya. Dan Tuhan Yahudi, Nasrani dan Islam itu sama. Siapa? Allah, kata mereka. Betul tidak Tuhan kita dan Tuhan mereka sama? Sebetulnya klaim mereka mengakui Nabi Isa. Nabi Isa itu Tuhannya adalah Allah. Yahudi mereka mengklaim Nabi Musa dan Nabi Musa Tuhannya adalah Allah. Berarti sama-sama Allah, tidak sama Allah dong. Silahkan dicek dulu. Di dalam Al-Quran itu ditegaskan sekian banyak ayat yang mengkritisi penyimpangan Yahudi dan Nasrani. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan-jalan orang yang sesat. Kata Rasulullah, al-maghdub al-yahud, yang dimurkai itu adalah Yahudi, wad-dallin, dan yang sesat itu adalah an-nasara, orang-orang atau agama Nasrani. Jelas sekali dikatakan apa namanya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam
khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka ada dalam neraka. Jadi orang kafir itu ada dua. Satu min ahli kitab, dari ahli kitab. Yang kedua wal musyrikin. Di ahli kitab itu apa? Yahudi dan Nasrani. Nasrani dan Yahudi itu adalah kafir. Dan kafir bahasa kita sebetulnya. Tetapi hari ini saking kuatnya tekanan dan kampanye pluralisme agama sampai ada orang kafir protes tidak mau disebut kafir. Ini intoleran. Ini tidak menghargai agama lain, menyebut dia kafir. Padahal kafir mah urusan nanti, bukan urusan kita menghinakan mereka. Kafir itu adalah nomenklatur, istilah untuk orang-orang yang tidak menerima Islam. Itu kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan oleh Muhammad, hei orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi kalau sembahannya beda, maka itu orang kafir. Orang Nasrani, orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair itu anak Allah. Allah punya anak. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Sedangkan di dalam Islam, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biografi singkat Allah itu ada dalam surat Al-Ikhlas. Katakanlah dialah Allah yang satu. Allah itu satu, Tuhan itu satu. Kalau Tuhan tidak satu berarti bukan Tuhan yang benar. Ada trinitas, tiga dalam satu. Jadi dibagi tiga, satu jadi tiga. Maka Allah itu satu. Kalau ada tiga, itu bukan konsep Tuhan yang benar. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Ketika kita meminta hanya kepada Allah, karena kita meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemelihara, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tapi hari ini dengan atas nama toleransi, kita mendengar kebiasaan orang menyapa salam dengan salam lintas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 6 agama di Indonesia salam penghormatannya dipapai. Baru kali ini. Dan dulu mah zaman pemerintah dulu tidak ada. Hari ini itu dikampanyekan oleh siapa? Mohon maaf, siapapun itulah, siapapun itu. Tapi ini kalau kata MUI Jawa Timur itu sudah dikeluarkan fatwanya apa? Haram. Kenapa? Karena akan mengakui Tuhan selain Allah. Ini melanggar tauhidullah. Misalkan dalam Hindu, Om Swastiastu. Om itu adalah panggilan orang Hindu terhadap Tuhannya. Om itu dari kata A-U-M, Aum, dibaca Om. A itu, A-U-M ini huruf sakti menurut mereka. A adalah Brahma, sang pencipta. U, Wishnu, sang pemelihara. Dan M, Siwa, sang pengasal yang mematikan, yang mengembalikan ke tempat asal. Bayangkan, sang pencipta, sang pemelihara, sang pengasal yang menghidupkan dan mematikan. Ini tauhid rububiyah ini. Yang menciptakan kita siapa? Allah Brahma. Yang mengurus kita Al-Mudabbir Ar-Razzaq itu siapa? Allah. Allah Wishnu. Coba bayangkan, kalau seandainya kita mengucapkan Om Swastiastu, kita menyebut nama selain Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan yang menghidupkan dan mematikan. Ini melanggar akidah ini. Ini mah tidak dari hati sebetulnya, cuma di lisan saja. Di dalam Islam itu antara hati dan lisan, antara tasdik dengan ikror harus senada, harus satu paket, tidak bisa dipisah-pisahkan. Hatinya yakin tapi lisannya
menyalahi itu. Oh, tidak bisa. Ya, ketika kita bertauhid, ucapkan la ilaha illallah gitu. Namo Buddhaya, terpujilah Buddha. Karena kita punya keyakinan alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Bayangkan. Ini desakan atas nama toleransi misalkan. Ini harus dikritisi. Ya, karena ulama kita juga mengkritisi itu. Tidak bisa diinikan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi konsep Tuhan di dalam Islam itu satu, as-samad, ya, tempat bergantung, meminta. Lam yalid, tidak punya anak. Kalau ada Tuhan punya anak berarti bukan Tuhan. Ada Tuhan Bapa. Ya, mohon maaf ini kajian internalnya. Ya, meskipun Tuhan Bapa, Tuhan anak. Jadi ada Bapa, ada anak, ada Ruhul Kudus. Bahkan Tuhan punya ibu. Walam yulad. Tuhan itu, Allah itu tidak diperanakan, tidak punya ibu, tidak punya bapak. Maka kalau ada Tuhan punya ibu, punya bapak, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Itu bukan khalik, tapi makhluk. Apapun itulah, apapun itu. Karena yang terjadi di luar Islam itu, yang namanya Tuhan itu punya anak, Tuhan itu punya bapak, punya ibu, maka itu dinafikan. Itu bukan Tuhan. Sudo Tuhan, Tuhan palsu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada tandingannya. Kalau ini makan ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya, Ahura Mazda, Ahriman dalam Zoroaster misalnya. Dan itu sampai sekarang banyak Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya, Tuhan jahat, dewa kebajikan dan dewa kejahatan. Masa seperti itu? Tidak ada. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau mau benar Tuhan itu siapa, baca standarnya itu surat Al-Ikhlas itu. Kalau tidak seperti itu bukan Tuhan. Apa? Tuhan palsu. Kalaupun disebut Tuhan, Tuhan palsu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka hal yang paling mendasar bagi kita sebagai seorang muslim dan mengaku mukmin adalah pastikan syahadat kita benar. Apa? La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Itulah tauhid. Jangan dicampur-campur, ya. Karena selanjutnya ketika kita sudah bersyahadat, orang bersyahadat itu muslim. Jadi kalau ibu bapak mengatakan ana muslim, saya muslim, itu benar. Kenapa? Karena kemusliman itu gampang. Nahkumu bidzawahir. Kita menghukumi kemusliman seseorang itu dengan yang terlihat saja. Ibu ngaku muslim, pakai kerudung, saya percaya ibu muslim. Bapak ngaku muslim, memperlihatkan kemuslimannya, datang ke masjid sholat, saya percaya bapak muslim. Hatta mengaku saya muslim, mana buktinya? Nih KTP, agama Islam, saya percaya bapak muslim. Kade urusan muslim, itu mau bodohan, kafir. Hati-hati, gak boleh mengkafirkan sembarang orang. Idza kafaral mar'u akhahu faqad ba'a ahaduhuma in kan kadzalik wa illa faturihat alaihi. Apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, maka kekafiran itu akan hinggap pada salah satunya. Jika yang dituduh memang kafir, berarti kafir. Kalau tidak terbukti, dia yang menuduh adalah kafir. Kenapa? Mengkafirkan seorang muslim itu adalah kafir. Sebagaimana tidak mengkafirkan orang kafir juga kafir. Jadi itu kaidah di dalam urusan akidah Islam. Ikhwatu iman rahimakumullah. Tetapi kalau kita mengatakan ana mukmin, saya mukmin. Kalau urusan mukmin mah kata Imam Ibnu Qayyim, ana mukmin insyaallah. Mukmin itu bukan untuk diklaim di sini. Harus dibuktikan urusan keimanan. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis itu, ya ma'syara man a'mana bilisanihi wa lam yadkhulil iman al-qalba. Walam yadkhulil iman al-qalba. Wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lisannya, padahal iman belum masuk ke dalam hatinya. Ada yang begitu. La taghtabul muslimin. Janganlah kalian menggibah kaum muslimin. Ya, baru kenal Islam sudah berani-berani mengkritisi para ulama. Islam tepuguh tapi mengkampanyekan menjelek-jelekan tokoh agama.
kaum muslimin, ustaz, kiai, ulama, wah, atas dasar tahu tidak atas dasar apa gitu ya. Tetapi kemudian sangat benci terhadap ustaz-ustaz tertentu sampai dihakimi. Padahal dia mengaku muslim, padahal keislamannya tidak jelas. Maca Quran gitu jelas. Kan ayatnya gitunya. Ada buzzer kan yang terkenal sekali. Sekarang rada meredup gitu. Ya, abu apa itu? Pokoknya namanya abu-abu itu kan biasanya simbol Islam gitu ya. Maca Quran itu jelas. Pengetahuannya gak bener, tapi ke ulama, nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya ma'syar man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanal qalba. Wahai orang yang mengaku iman dengan lisannya, padahal iman belum masuk ke dalam hatinya. Iman itu bukan untuk diklaim di sini, Pak. Jadi saya mau mukmin. Kata siapa mukmin? Urusan keimanan mah Allah nanti yang akan mempertanggungjawabkannya. Apakah betul kita mukmin? Kalau kita muslim, iya. Kenapa? Muslim itu ada muslim mukmin, ada muslim fasik, ada muslim munafik. Munafik oke anggar disebut muslim. Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Allah bahwa Ibnu Ubay Ibnu Salul itu munafik, hatinya kafir. Tapi karena takut terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat yang menguat di Madinah, maka dia pura-pura masuk Islam, bersyahadat. Idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Bersyahadat di depan Rasulullah. Tetapi kata Allah, mereka itu kafir, lakadzibun. Mereka itu dusta, hatinya kafir. Tapi apakah Nabi Muhammad kemudian ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ibnu Ubay Ibnu Salul adalah munafik, Nabi Muhammad bersikap keras kemudian menghukum dan membunuhnya? Oh tidak. Umar bin Khattab dikasih tahu bahwa hati-hati, Ibnu Ubay Ibnu Salul itu adalah duri dalam daging. Dia musuh dalam selimut. Dia munafik. Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal kepalanya. Saya bunuh dia. Oh jangan. La. Ini akhafu anna al-arab yara anna Muhammadan yaqtulu sahibahu. Jangan. Aku khawatir orang Arab nanti mengira Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Nah, ini tidak boleh. Orang yang muslim tapi sok kecuas kecuis mengadu domba kaum muslimin. Orang seperti ini tidak dibunuh, Pak. Tidak diperangi dengan pedang. Apa? Bil ilmi wal barahin. Dengan ilmu dan penjelasan. Waspada. Dan klasifikasi orang ini adalah orang tidak baik. Hiji si fulan. Tapi ulah menyebutkan munafik saya tahu. Si munafik. Hati-hati juga. Itu pekerjaan ulama. Itu pekerjaan para mujahid. Kita ikut saja ulama, komando ulama. Tetapi kalau sudah ditunjukkan ini hati-hati, harus diwaspadai, berarti itu muslim munafik. Jadi munafik wae dianggap muslim. Nabi Muhammad ketika Ibnu Ubay sholat ke masjid, apakah dilarang? Oh tidak, silakan. Bayar zakat bahkan ditolak? Tidak juga, diterima saja. Bahkan ketika ada ajakan perang, mereka daftar dan kemudian diterima. Tetapi tetap saja diwaspadai. Pas perang Uhud, kabur tengah jalan. Wah, ini melawan 2000. Iya mah tuh sosolok kojor itu ya. Iya bakal bunuh diri, bakal kalah. Mereka kabur 300 ya kan. 300 orang dari 1000 orang kabur, berarti tinggal 700 ngelawan 2000. Apakah Nabi Muhammad karena jumlah kita jauh berkurang kita mundur saja? Gitu tidak. Tidak, kenapa? Mereka sudah diwaspadai, tidak dihitung gitu. Tidak dihitung. Makanya jihadul munafikin bil ilmi wal barahin. Orang fasik itu disebut muslim fasik. Muslim fasik itu yakin dengan hatinya sholat teh wajib, saum teh wajib, zakat teh wajib, mabok teh haram, judi itu haram, zina itu haram, tapi melakukan itu. Jadi meninggalkan larangan ataupun melaksanakan larangan, meninggalkan perintah ataupun melaksanakan larangan. Mereka itu tahu itu dosa, tapi tetap saja dilakukan. Muslim fasik. Apakah orang muslim fasik dilarang ke masjid? Nggak ada pantau teh. Muslim fasik dilarang ke masjid. Oh tidak boleh. Apalagi munafik dilarang ke masjid. Tidak, silakan saja. Tapi kita harus lebih pintar bahwa jihadul fusak, jihadul fasikin, jihad melawan orang fasik itu seperti apa? Bukan dengan kekerasan. Ya, bukan dengan kekerasan. Oleh karena itu
Ikhwatu imankumullah, kita harus fokus tentang apa? Ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah. Mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Beresan heula ieu lah gitu. Bilih dina syahadat urang oge aya masalah. Nah, seperti apa masalahnya? Nah, di antaranya barusan ya, hal-hal yang memberikan apa? Keraguan bahwa di luar agama kita juga itu mengajarkan kebaikan, menyembah Tuhan juga, bahkan menyembah Allah juga, percaya kepada hari akhir juga. Berarti sama? Iya sama. Ya cuma beda agama saja. Seperti apa? Seperti roda gitu. Roda itu kan ada jari-jarinya, ada jari-jarinya. Semua jari-jari itu gambaran agama-agama. Semua agama juga menuju titik yang sama. Jadi semua agama menuju Tuhan yang sama. Apakah Tuhan kita dan Tuhan di mereka sama? Di kita mah tidak punya anak, di mereka meyakini punya anak. Sama tidak? Kan tidak. Saya punya teman namanya Bapak Agus. Oh, saya juga kata Bapak punya teman Bapak Agus. Orang mana? Orang Bandung. Oh, berarti kita punya Agus yang sama. Belum tentu. Agus teman saya mah belum nikah. Agus teman Bapak mah sudah punya cucu. Sama tidak? Tidak sama. Namanya, klaimnya Agus, tapi beda. Yang ini punya anak, itu tidak punya anak. Berarti bukan Agus yang sama. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwati imankumullah, itu dulu yang bisa disampaikan untuk bahasan ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah. Baik, sebelum tutup mungkin Bapak ada yang mau ditanyakan? Enggak Pak? Perbedaan dari sunnah dan ini kan ahli kitab yang sunnah kan sudah jelas. Ya. Nah sekarang yang masuk ke Indonesia dulu itu apa dari paham Syiah atau paham Sunni dan paham yang lain? Baik. Kalau dengan ahlu kitab jelas ya itu di luar Islam. Tapi ada yang sama-sama klaim Islam, terutama Syiah dan ahlu sunnah wal jamaah. Biasa disebut dengan Sunni. Apakah ini sama atau tidak? Jelas berbeda ya nanti. Klaimnya sama-sama mengklaim Islam, tetapi jelas berbeda. Qurannya beda, hadisnya beda. Ya, Quran di kita itu 6.200-an ayat, 6.236 ayat. Di Syiah itu Quran yang sebenarnya adalah 7.000 ayat. Tapi mereka terpaksa menggunakan Quran yang ada di kita. Kenapa? Sebagai taqiyah. Kemudian mereka punya keyakinan bahwa nanti Quran yang 7.000 ayat itu akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka, Imam Mahdi versi mereka. Jadi Qurannya sudah beda, hadisnya pun juga beda. Kalau hadis di kita mah perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Kalau di Syiah yang namanya hadis itu adalah perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad dan para imam. Bahkan lebih banyak ucapan para imam daripada sabda Rasulullah. Jadi hadisnya pasti beda. Jauh lebih banyak Pak. Hadis di Syiah itu jauh lebih banyak daripada hadis di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena sumbernya juga banyak dari berbagai imam. Jadi sudah beda. Di Syiah ada sholat, di kita ada sholat, ada. Tapi beda sholatnya. Kita mah sholat biasa. Mereka sholat itu pakai turbah Husainiyah. Apa? Pakai tanah dari Karbala. Namanya turbah Husainiyah. Turbah tanah di mana Imam Husain syahid. Dan itu disimpan ketika dia sujud. Sujudnya ke tanah Karbala. Coba bayangkan, mengkutuskan tanah Karbala. Padahal di dalam hadis di kita tidak mengenal ada tanah suci yang namanya Karbala itu. Jadi berbeda sekali dan itu sangat prinsip sekali. Ya, intinya seperti itu. Apakah datang ke Indonesia itu Islam Ahlus Sunnah atau Islam Syiah? Dua-duanya juga didakwahkan oleh para pengusungnya. Ahlus Sunnah dan juga Syiah. Makanya ada bekas-bekas dua-duanya. Terutama di Aceh misalkan ya. Dua-duanya juga ada. Tetapi kemudian bahwa sejarah membuktikan bahwa Islam yang eksis di sini secara dominan adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Bapak berbicara tentang urusan wali, Sunan misalnya. Sunan Kalijaga, Sunan Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel, Sunan dan Sunan yang lain. Nanti ada yang beda satu apa? Syekh Siti Jenar. Itu dianggap Sunan juga. Kenapa? Ini berbeda. Nah, di sini, ini yang Syiah di sini. Ya. Dan ini sekarang sedang mau
sama saja itu kan. Kemudian dibesar-besarkan juga lewat film. Coba film anu sok ngararapung di Indonesia merasapnya anu garlut beri ngararapung kayak gini. Nah itu sudah mulai dikampanyekan Syekh Siti Jenar, bahkan buku-bukunya menyebar banyak. Nah itu paham Syiah. Betul dua-duanya juga masuk ke Indonesia, tetapi sejarah membuktikan bahwa yang dominan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu terbukti dari kumpulan ulama yang kemudian sepakat membuat sebuah majelis namanya Majelis Ulama Indonesia. Di dalam ADART-nya dikatakan bahwa Islam Indonesia adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala. Cakap aja, Ibu. Alhamdulillah, sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan, dan kalau sudah tahu ya mengingatkanlah ya, murojaah apa yang sudah diketahui. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.